Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Wa dzukira anna Abdul Muttalib sami'a waqta dukhuli Halimata hatifan yaqulu syi'ran min bahril kamil. Innabna aminatal amina Muhammadan khairal anami wa khiratul akhyar. Ma innahu ghairul halimati murdi'un ni'mal aminatu hiya alal abrar. Ma'munatun min kulli aibin fahishin wa naqiyatul aswabi wal azar. La tuslimanhu ila siwaha innahu amrun wa hukmun ja minal jabbar. Wa dzukira anna Abdul Muttalibi sami'a waqta dukhuli Halimata hatipan yaqulu syi'ran min bahril kamil. Disebutkan bahwa Abdul Muttalib, jadi kakeknya Rasulullah itu, mendengar ketika Halimah, ya, ketika masuknya Halimah, jadi Halimah mau menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Halimatu Sa'diyah ini, hatifan itu sautun laisa fihi may yaqul, ada suara tetapi tidak ada wujud orang yang mengucapkannya. Ya, jadi waktu Halimah datang mau menyusui Rasulullah itu ada suara. Nah, dalam bentuk syair, dan syairnya itu ya dalam bahar kamil, ya. Innabna aminatul amina Muhammadan, sesungguhnya putra ya dari Aminah itu Muhammadan, namanya Muhammad. Jadi ketika Nabi Muhammad diberi nama Muhammad, sebelumnya tidak ada nama Muhammad, tidak digunakan. Jadi Nabi Muhammad orang yang pertama yang menggunakan nama Muhammad. Dan itu kalau kita baca sirah Nabawiyah itu, dari mulai diciptakannya nur, ya, nurnya itu, cahayanya itu disebutnya Muhammad, Nur Muhammad, ya. Jadi memang Allah yang memberi nama. Nah, suara itu mengatakan innabna aminatal amina Muhammadan, sesungguhnya putra Aminah al-amin, seorang yang bisa dipercaya, Muhammad, namanya Muhammad, padahal masih bayi, ya. Khairul anami wa khiratul akhyar, khairul anam, sebagus-bagus manusia, ya, wa khiratul akhyar, pilihan di antara pilihan-pilihan. Nah, khairul anam, sebagus-bagusnya manusia. Ini banyak orang nggak paham. Orang menganggap bahwa Nabi Yusuf lah yang paling ganteng. Itu nggak dinafikan, tetapi ulama-ulama mengatakan Nabi Yusuf itu dianugerahi oleh Allah itu tajalli jamal, tampilan yang sangat luar biasa, sangat ganteng. Nabi Yusuf tuh. Nabi Muhammad itu dua, tajalli jamal, tajalli jalal. Orangnya super ganteng, akhlak dan kewibawaannya sangat tinggi, sehingga tidak dibicarakan gantengnya. Yang dibicarakan itu kewibawaannya, akhlaknya. Padahal dia sendiri itu khairul anam. Jadi kalau masih ada lagi yang lebih bagus, lebih ganteng dari Nabi Muhammad bukan khairul anam. Ya, jadi kata khairul anam enggak ada lagi yang lebih dari dia. Ya. Ma innahu khairul halimati murdiun. Tidak ada bagi bayi, ya, yang bernama Muhammad ini selain dari ada Halimah yang boleh menyusuinya. Enggak boleh.
Ni'mal aminatu hiya alal abrar. Sebagus-bagus seorang yang dijadikan, ya, diberikan amanah, aminah, ya. Jadi orang yang diberikan amanah hiya alal abrar. Ya, si Halimah ini adalah aminah, orang yang diberi amanah, hiya alal abrar. Kedudukannya menjadi orang yang sangat super bagus. Kenapa? Menyusui orang yang nantinya jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa tetes air susu yang diisap oleh Rasulullah kala dia masih kecil, maka itu menjadi sebuah, ya, yang menghubungkan dia. Jadi Halimatus Sa'diyah ini menjadi ibu susu. Kira-kira kalau kita punya ibu susu, kemudian kita mau masuk surga, kepikiran nggak kita memikirkan bagaimana ibu susu kita itu kita bawa sekalian? Nah, itu yang dimaksud hiya alal abrar, ya. Halimah, ya, yang mendapatkan peran sebagai aminah ini alal abrar. Ma'munatun min kulli aibin fahishin. Halimah itu ma'munah, wanita yang dianggap aman, min kulli aibin fahishin, dari setiap aib yang keji, yang buruk. Jadi Halimah yang menyusuinya ini wanita yang aman dari perbuatan-perbuatan jelek. Subhanallah. Jadi siapa yang menyusui anak kita, maka seyogianya dipilih air susu siapa, air susu wanita yang mana yang pantas untuk menyusui anak kita, sehingga anak kita ini jadi bagus, yang bersih dari aib-aib fahisyah, ya, keji, perbuatan mencuri, ya, melacur, minum dan lain sebagainya, itu yang fahisyah. Enggak ada ma'munah, ya, wanita yang dianggap aman. Wa naqiyatul aswabi wal adar, orang yang bersih pakaian atas dan pakaian bawahnya. Jadi Halimah itu orangnya perlente gitu kira-kira, ya. Orang yang tampilannya itu rapi terus, cakep, dandanannya rapi, makanannya terpelihara, tidak ada pekerjaannya yang jelek. Itu orang yang disuruh, ya, dikasih amanah untuk menyusui Rasul. Jadi Bapak saya sekalian, kalau kita punya anak, istri kita tidak bisa menyusui, cari orang, pilih wanita yang bisa kita titipkan untuk menyusui anak kita. Diseleksi, ya, itu boleh. Jadi ini sebenarnya tradisinya sudah sejalan dengan peradaban manusia, menyusui itu. Tetapi oleh hukum Islam itu diadopsi, sehingga di dalam hukum Islam itu ada hukum radha'ah, hukum yang berakibat dari lantaran seorang anak menyusu bukan kepada ibunya, ya, ada hukum radha'ah. Maka, ya, apabila dia menyusuinya 4 kali, ya, 4 kali, bukan 4 kali hisab, tapi 4 kali sampai kenyang gitu, 4 kali kenyang, maka hubungan darah itu, nasab itu sudah terjadi. Dia menjadi seperti ibu kandungnya sendiri. Tidak boleh dinikahi itu wanita, anaknya juga tidak boleh dinikahi, cucunya tidak boleh dinikahi. Tetapi tidak berlaku pada hukum warisan, ya. Aslinya dari luar Islam, ya, radha'ah itu. La tuslimanhu ila siwa, jangan kau serahkan bayi Muhammad ini kepada selain dari Halimah, enggak boleh.
Innahu amrun wa hukmun ja minal jabbar. Sesungguhnya itu amrun perintah, wa hukmun ketetapan, ja ini aslinya jaa kemudian dibuang ya, namanya lil bahari karena baharnya nggak cocok kalau dibaca jaa minal jabbar, nggak ketemu. Jadi amrun wa hukum ja minal jabbar. Perintah untuk menyusui tidak boleh selain kepada Halimah itu amrun wa hukmun. Perintah dan ketetapan ja minal jabbar. Jaa minal jabbar. Yang datang perintah itu dari Allah yang maha perkasa. Allah yang nentuin. Gak boleh disusui kepada orang lain. Ya, jadi Bapak sekalian, ini kalau udah terlanjur sih nggak apa-apa ya, udah terlanjur, udah lewat. Daripada kita kasih susu sapi, lebih baik uangnya itu kita upahi orang untuk menyusuinya. Jadi ASI itu jauh lebih bagus ketimbang susu apapun juga. Nah kalau memang nggak ada lagi, memang harus menggunakan susu ya, mau cuma kambing yang ada nas di dalam hadis dikatakan al-ghanam barokah. Kambing itu binatang yang berkah. Jangan di luar itu. Tapi yang bagus itu pada wanita yang agamanya bagus, tampilannya rapuh dan orangnya kuat. Ya, Halimah ini biasa naik gunung turun gunung kuat, betisnya besar. Jadi anaknya itu yang membentuk karakter dan tubuhnya itu lahirnya ya kuat. Ya penting memilih rahim itu penting. Ya. Far'un ya, hadza far'un. Ini sebuah cabang permasalahan. Qala al-Bajuri, berpendapat Imam al-Bajuri, fal haqqul ladzi nalqallaha alaihi anna abawaihi sallallahu alaihi wasallam najiyani ala annahu kina annahu ta'ala ahyahuma hatta amanna bihi thumma amatahuma. Berpendapat Imam al-Bajuri, sesungguhnya yang hak, yang benar, alladzina alqallaha alaih, yang kita mendapati pendapat itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, anna abawahi sallallahu alaihi wasallam najiyani ala annahu kila, sesungguhnya ibu bapaknya Nabi itu keduanya selamat. Ya, dua-duanya itu selamat, artinya dua-duanya itu di dalam sorga. Kan banyak nih ya teman-teman sahabat-sahabat muslim kita ini yang demen suka mengatakan bahwa berdasarkan salah satu hadis di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan bahwa ibu bapakku itu di dalam neraka. Padahal yang dimaksud ibu bapak di situ bukan maknanya ibu bapak nasabiah. Yang dimaksud di situ adalah pamannya. Sama juga dengan Al-Quran ketika menjelaskan tentang ayahnya Nabi Ibrahim, Azar. Itu bukannya ayah kandung, tetapi yang membuat patung itu adalah pamannya. Nah, ada orang yang demen sekali itu menyampaikan itu. Bingung saya ya, banyak orang-orang juga bingung, demen gitu menyampaikan kalimat itu. Bahkan debatnya menjadi perdebatan yang keras. Ya, berdalil kepada kesohihan hadis. Karena riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, beberapa ashabus sunan yang mengatakan gitu. Nah, di dalam akidah kita ini enggak begitu. Jadi bukan hadis itu hadis dhaif kemudian disohehkan, bukan. Hadis itu sahih. Tetapi orang Arab menyebut abi itu tidak mesti kepada bapaknya.
Karena kepada pamannya pun dia mengundangnya, memanggilnya itu abi. Sama orang Indonesia juga gitu kan. Kita bersaudara berempat coba deh. Kemudian udah sama-sama punya anak, kita dipanggil ayah. Ponakan kita manggilnya sama anak kita, ayah semua. Nah, ketika ya anak itu mengatakan ayah saya penduduk neraka, itu belum tentu maknanya ibu bapak. Karena dipahaminya kelaziman penggunaan kata abi itu tidak mesti nasabiyah, ibu bapak. Nah, di dalam metodologi ya memahami hadis, di dalam manhaju fahmil hadis ada ya metode di dalam kita memahami hadis itu harus merujuk kepada sosiokultural. Pada zaman itu kata itu sebenarnya artinya apa? Kata bapak itu, abi itu kata itu artinya apa? Ya. Sama juga orang dulu kalau menikah panggil papa mama. Kapan tuh? Ada masanya. Tahun 70 nggak ada papa mama. Nggak ada. 80 udah masuk musik malam, masuk TV mulai papa. Sekarang kecenderungannya abi umi gitu. Nah, sosiokultural itu dipahami di dalam memahami hadis itu. Jadi nggak bisa dipukul rata bahwa abi itu maknanya orang yang menjadi ayah kandung. Ya, jadi bapak-bapak ini perlu, ini menyangkut akidah. Menyangkut akidah kita di dalam memahami tentang kedua orang tua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menurut kita najiyani, dua-duanya selamat. Ala annahu qila, bahwa sesungguhnya dikatakan annahu ta'ala ahyahuma, bahwa Allah pernah menghidupkan kedua orang tuanya, kata aman nabihi, sehingga keduanya itu beriman kepada Nabi Muhammad, summa amatahuma, kemudian diwafatkan kembali. Dalam hukum Islam itu, kapan seseorang disebut muslim? Syaratnya akilun balighun balagot dakwatur rasul. Akilun, berakal dia. Anak kecil, orang gila, orang pingsan, dia tidak memenuhi kriteria sepertiga yang pertama, nggak kena hukum. Dibunuh, yang bunuh orang gila, selesai sudah, nasibnya jelek. Ya, akilun. Balighun, yang kedua baligh. Baligh itu dewasa secara biologis, sempurna tidak. Laki-laki mimpi jima, wanita menstruasi. Nah, yang ketiga nih, balagot dakwatur rasul, telah sampai dakwanya Rasul. Nabi baru lahir masih kecil, ibu bapaknya meninggal, 40 tahun baru jadi nabi. Ini nggak bisa dihukumkan masuk neraka, kan nabinya 40 tahun kemudian baru jadi nabi dan rasul. Jelek amat nasibnya ketika orang yang seperti ini. Nah, ini dia belum nyampe dakwah kepada ibu bapaknya karena memang anaknya belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Maka di dalam hukum syariat Islam itu dia diberlakukan zamanul fatrah, di mana fase Nabi Isa sudah dianggap ya usang, sudah dianggap menyimpang, tetapi nabi yang baru belum dilahirkan. Nah, ini fase itu zamanul fatrah. Fa amruhu mufawwadun ilallah. Urusannya diserahin sama Allah. Karena tidak ada unsur yang ketiga itu, balagot dakwatur rasul. Nah, rasulnya baru lahir. Mana mungkin rasul yang baru lahir kemudian ibu bapaknya dimasukin neraka? Logikanya nggak nyambung. Dari mana? Ya. Nah, itu yang dimaksud sebagai jawaban
ya, beredar luasnya orang-orang yang senang menyampaikan hadis sahih, tetapi ya dia tidak bisa memberikan sebuah manhaj di dalam memahami hadis. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak semua hadis itu bisa dipakai walaupun sahih. Saya kasih contoh. Saya ini ngomongnya di masjid nih. Ya, ngomong di masjid. Saya sumpah demi Allah, saya bayar 2 juta yang mau ngerjain. Bunyi hadisnya sahihnya itu begini. Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Antara timur dan barat itulah kiblat. Ya, antara timur dan barat itulah kiblat. Jadi kiblat itu madhep mana? Halo. Antara timur dan barat itulah kiblat. Kiblat jadi madhep mana? Salat madhep mana? Madhep ke selatan. Antara timur dan barat itu kiblat, berarti di sana selatan. Siapa yang berani sholat isya ntar ya madhep selatan 2 juta. Kan hadisnya sahih. Riwayat Bukhari, coba buka. Riwayat Muslim buka. Siapa yang berani ngerjain? Bikin agama baru. Sholat madhep selatan. Nah, ini dilihat di dalam metodologi manhajhu fahmil hadis, diteliti tuh, ya, sosioantropolog di mana Nabi mengucapkannya itu, diteliti di mana Nabi mengucapkannya. Ternyata Nabi mengucapkannya di Madinah. Madinah secara geografi adanya sebelah mana? Sebelah utara. Ya bener dong. Kalau Nabi sholatnya madhep selatan, karena memang di selatan itu Mekah, di utara Madinah. Nah orang Madinah sholatnya ya madhep selatan. Itu namanya hadis sahih, tapi dipahami berdasarkan manhaj al-faham. Nggak bisa bapak ibunya repot pak, ya. Padahal kan hadisnya sahih. Ada metodenya itu untuk memahaminya itu. Nah, yang mengasih salah satu metode pemahamannya itu nanti mau ngomong di sini nih, Profesor Dr. Said Agil Munawar. Nanti ngomong di sini nanti. Suaranya bagus, hafal Quran, hafal hadis, ceramahnya enak. Insyaallah nanti ya, habis sisa. Bapak pasti kagum melihat ya yang akan tampil. Begitu cara memahami hadis itu. Ya. Jelas nggak nih Pak? Jadi jangan percaya itu dengan perkataan mereka. Ini urusan akidah. Ya. Li hadisin warada fi dzalika, berdasar hadis yang datang menjelaskan demikian itu, wa huwa maruya an Urwata an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu ayyuhyiya lahu abawai. Berdasarkan hadis yang demikian itu, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Urwah dari Sayyidah Aisyah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada Tuhannya agar dihidupkan untuknya ibu bapaknya yang sudah mati. Jadi Nabi pernah minta kepada Allah agar ibu bapaknya dihidupkan. Fa'ahyahuma, maka Allah hidupkan ibu bapaknya. Fa'amanna bihi thumma amatahuma.
Ketika dia hidup beriman kepada anaknya bahwa dia menjadi seorang nabi dan rasul membawa agama Allah, kemudian mati, ya, dikuburkan kembali. Itu berdasarkan hadis riwayat Urwah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala As-Suhaili, berpendapat Imam As-Suhaili, wallahu qadirun ala kulli syai'in. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Lahu ayyakhussa nabiyahu bima syaa min fadlihi. Bagi Allah boleh saja mengkhususkan untuk nabinya apa yang dikehendaki berdasarkan karunia yang Allah berikan. Apa mungkin? Mungkin. Jangankan Nabi Muhammad, kita lihat mukjizatnya Nabi Isa. Nabi Isa itu ketika dia mengatakan ana rasulu, aku ini utusan Allah. Orang itu mengatakan kalau benar-benar kau utusan Allah, mana buktinya? Penyakit baras, penyakit belang itu sembuh. Orang yang buta, bukan yang buta karena matanya rusak, yang tidak ada kelopak matanya, nggak ada kelopak matanya, ditekap bisa melihat. Maka mereka mengatakan, wah itu mah nggak seberapa. Ini orang Israel nih. Ada nggak yang lebih hebat dari itu? Ada. Ketika terjadi keributan di antara mereka, dia bilang, nih bangunkan siapa yang membunuh orang ini tadi. Nabi Isa melakukan sholat, kemudian ditepuk, doa ditepuk, bangun tuh orang dari kuburannya. Dia bilang yang membunuh saya Fulan bin Fulan hari ini jam segini, ini. Habis itu mati lagi. Kalau menurut kita itu udah cukup nggak tuh? Mujizat ngidupin orang hidup udah hebat. Namanya Bani Israel kagak percaya. Wah, itu jangan-jangan sebenarnya belum mati dia. Sebenarnya belum mati. Dicarinya putra Nuh. Bayangin saja, putranya Nuh disuruh bangunin. Ah, itu udah mati bener. Bangun putranya. Ada apa kalian menghidupkan aku? 70 tahun aku mati, belum hilang sakitnya, ditarik ke ruh. Mati lagi. Nabi Isa saja bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika hadis riwayat Sayyidah Aisyah ini, dia minta kepada ibu bapaknya untuk beriman kemudian mati kembali. Derajatnya kan lebih tinggi kan. Nah ini bapak saya sekalian yang berbahagia, sudahlah kita minta kepada mereka ya, ini melalui rekaman live Facebook ini, mohon saudara-saudara kita yang tercinta ya, yang kita hormati, mereka itu janganlah melukai hati orang yang tidak sepaham dengan Anda. Seperti halnya kita tidak akan melukai kalian yang punya pemahaman semacam itu. Tapi jangan mengatakan ibu bapaknya Nabi Muhammad di dalam neraka dengan bangga mempertahankan karena hadis itu sahih. Ya. Ini penting nih, menyangkut akidah ya. Nah, bagi Allah ya khussu nabiyahu bima syaa min fadli wa yun'imu alaihi bima syaa min karamatihi, dan Allah memberi kenikmatan kepada Nabi Muhammad itu sesuai dengan kehendak Allah, min karamatihi, dari lantaran kemurahannya Allah. Gampang saja kalau Allah mau ngasih mah ya, gampang. Wa qad ansyada ba'duhum min bahril wafir faqala
dan bersenandung sebagian ulama-ulama dalam bahar wafir. Haballahu nabiyya murida fadlin ala fadlin wa kana bihi ra'ufa. Haballahu nabiyya, haba itu maknanya ahda. Haballahu nabiyya murida fadlin, maknanya ahdallahu nabiyya murida fadlin. Allah memberikan petunjuk kepada nabinya, ya, berdasarkan keinginan memberikan karunia ala fadlin. Jadi murida fadlin ala fadlin, yang dikehendaki Nabi Muhammad itu mulia di atas kemuliaan, unggul di atas keunggulan. Ya, fadlin ala fadlin, nur ala nur, ya. Wa kana bihi raufa, hal keadaannya Allah bihi, ya, dengan yang dimaksud itu dalam memberikan karunia itu tadi, raufa, amat teramat menyayanginya, amat teramat murah, rauf, ya, amat teramat menyayanginya, rauf. Sehingga Bapak saya sekalian, sifat Allah yang rauf ini itu berbeda dengan Rahman dan Rahim. Kalau Rahman itu al-mun'imu bidaqaiqin ni'ami fid dunya. Rahman itu zat yang memberikan nikmat-nikmat, ya, kepada makhluknya di dunia. Mau Islam mau tidak Islam, mau sholat mau tidak sholat, mau taat mau tidak taat, kasih rezeki, itu Rahman. Rahim al-mun'imu bidaqan ni'ami fil akhirah. Kalau Rahim itu yang memberikan kenikmatan di akhirat, sehingga orang-orang yang tidak beriman dia tidak mendapatkan Rahim. Rahman dia dapat. Jadi jangan heran kalau ustadz hartanya kalah banyak sama si Amoy. Jangan heran. Ya, itu Rahman dan Rahim. Nah, kalau Rauf itu amat teramat kasih itu. Wenang bagi Allah memasukkan orang durjana, ahli maksiat ke dalam surga. Itu hak bagi Allah. Karena Allah Rauf, amat teramat menyayanginya. Ada orang namanya Abdul Rauf, pelit, suruh ganti namanya. Nggak cocok lu pakai nama Abdul Rauf. Ya. Oke. Fa'ahya ummahu wa kadza abahu. Maka Allah menghidupkan ibunya Muhammad sallallahu alaihi wa kadza abahu, demikian juga ayahnya. Liimanin bihi. Kenapa dihidupkan? Liimanin bihi, ini ilatnya namanya. Agar supaya ibu bapaknya itu beriman kepada nabinya. Fadlan munifa, ya, sebagai sebuah karunia, munifa ay irtafa, yang tinggi. Jadi karunia Allah yang tertinggi diberikan kepada Nabi Muhammad ketika permintaannya ibu bapaknya yang sudah meninggal dihidupkan, beriman, kemudian wafat lagi. Itu munifa, ya, karunia Allah yang sangat tinggi. Dan ini karena ini menyangkut keimanan, menyangkut akidah, rumit Pak kalau kita tidak belajar, ya, untuk bisa memahami yang semacam ini. Ya, apalagi kalau ketemu dengan pemahaman-pemahaman yang semacam itu. Fasallim, ucapkanlah salam. Fasalli wasallim, takdirnya gitu, ya. Fasallim, ucapkanlah salam. Fal qadimu bidza qadirun. Fal qadimu maknanya fallahul qadimu, gitu ya. Itu takdir, ya. Kalau di dalam bahasa Arab, laula bit takdir la fahimal hamir. Kalau bahasa Arab itu tidak menggunakan takdir, keledai bisa berbahasa Arab. Ya, jadi fal qadimu bidza qadirun. Bagi Allah yang qadim, bidza ai bihadzal masalah, za
Haza aslinya bihaza, dibuang jadi biza, ya, hanya isarahnya saja. Qadirun, ya, maha kuasa, cuma ngidupin begitu mah kecil. Menciptakan yang tidak ada saja bisa, apalagi yang cuma ada cuma menghidupkan. Qadir, maha kuasa. Wa in kanal hadisu bihi dha'ifa, meskipun hadis yang menjelaskan demikian itu kedudukannya dhaif. Ini terjadi perbedaan pendapatnya di kalangan ulama tentang hadis dhaif ini. Hadis ini didhaifkan oleh pakar-pakar hadis yang menjelaskan bahwa wasa'alan nabiyya rabbahu, ya, fa'ahyahuma fa'amanna bihi thumma amatahuma. Jadi ketika Nabi meminta kepada Allah agar dihidupkan ibu bapaknya, setelah hidup dia beriman kepada ibu bapaknya, kemudian mati kembali. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah yang mengatakan itu oleh ulama-ulama hadis dikatakan dhaif. Jangan lupa tuh, yang mengatakan itu adalah ulama hadis dhaif. Nah, sekarang kita lihat bagaimana orang-orang hadis, ya, terutama nih orang-orang yang hadis yang sekarang ini, yang mutakhirin. Kitab Ihya Ulumuddin itu di kalangan kita, di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kitab yang ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Bapak ke Yaman, ya, tempat Habib Umar, ya, bin Hafiz yang biasa datang ke Indonesia. Orang yang mendudukan itu di Yaman itu nggak ada yang protes. Al-Quran, hadis, Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab 4, ya, juz itu tadi, menurut mereka itu dobit tentang hadis-hadis itu ada hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis itu hadis munkar. Hadis itu hadis maudhu, hadis palsu. Dituduhkan kepada Ihya Ulumuddin, dituduhkan kepada Imam Al-Ghazali, sehingga mereka mengatakan tidak layak umat Islam untuk membaca kitab Ihya Ulumuddin. Ini sama nih, yang nuduh yang tadi tuh, yang mengatakan ibu bapaknya Nabi di dalam neraka. Dia tuh kelompoknya, saudara kita yang kita cintai ini. Ini nggak tahu nih kenapa dia mulu nih, nggak tahu. Bunyinya begitu ini kitabnya. Ya, dia juga tuh yang mengatakan. Subhanallah. Nah, Bapak saya sekalian, ini menjadi sangat penting karena mereka itu ada yang mengatakan kitab Durratun Nasihin bakar aja. Ghazali bakar saja kitabnya. Kenapa? Tidak layak dibaca karena mencampur adukan hadis dhaif, hadis maudhu. Sehingga mereka membuat satu, ya, buat Ibnu Qudamah membuat ringkasan mukhtasar yang diberi nama, ya, Minhajul Qasidin. Sehingga dari 4 jilid itu dibikin menjadi 1 jilid. Tetapi dengan dobit cuma hadis-hadis yang sahih saja yang dimasukkan, selebihnya dibuang. Maka kelompok sahabat kita mengatakan kalau mau baca karya Ghazali, nih bacanya yang ini, ringkasan dari Ibnu Qudamah yang sudah diringkas menjadi 1. Itu lama pembicaraan yang semacam itu. Dan Imam Ghazali sendiri dengar tuduhan-tuduhan yang dianggap menggunakan dalil dengan menggunakan hadis-hadis yang dhaif. Tetapi Imam Ghazali mengatakan, "Ma ra'aitul hadis bi riwayati, walakin ra'aituhu binuril hadis." Subhanallah. Aku tidaklah melihat hadis itu berdasarkan periwayatan hadisnya, tetapi setiap hadis itu aku lihat nurnya ada apa tidak. Gini Pak,
Saya baca Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Itu bagi orang-orang tertentu keluar cahaya dari mulut saya membaca Al-Quran. Orang yang membaca hadis seperti Imam Al-Ghazali, dia tidak melihat itu periwayatannya. Baca saja hadisnya, keluar cahaya tidak dari orang yang mengucapkannya itu. Jadi Imam Ghazali nggak peduli lu mau bilang dhaif, lu mau bilang maudhu, matruk, nggak ada urusan. Nah ini saudara-saudara kita ini mesti memahami, kita begitu memahami tentang Al-Ghazali. Tidak sama dengan Anda memahami tentang siapa itu Al-Ghazali, Utsman Asy-Syakir dan lain sebagainya. Nah, biarkanlah kita berbeda seperti perbedaan pendapat imam-imam mujtahid, perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Mereka adalah imam-imam mujtahid yang berbeda pendapat, tetapi tidak menghantam satu dengan yang lainnya. Kita pengen nih lewat media ini, ayo ya kita beda pendapat, yang penting punya argumentasi. Yang nggak boleh itu ngawur tanpa argumentasi. Jelas nggak nih Pak? Jelas nggak? Jadi begitu. Kalau bapak-bapak lihat di video itu kadang-kadang pusing juga. Gitu. Cuma kalau lama nggak ada dalil kita menghantam menjerakannya, nggak mungkin. Ini mah kebetulan banget dua-duanya ada di sini. Ya. Berapa menit lagi? Nah, 5 menit lagi. Wala'alla hadzal hadis sahha inda ahlil haqiqati bi tariqil kashfi. Ya. Mudah-mudahan hadis ini sahih. La'alla itu harfut taraji. Ya. Mudah-mudahan. Tapi la'alla indallah bimana al-qat'u, pasti la'allakum tattaqun. Itu bukan harfut taraji. Kalau kamu puasa, la'allakum tattaqun, pasti kamu jadi orang yang takwa. Ya. La'alla hadzal hadis, bisa jadi hadis ini gitu ya. Sahha inda ahlil haqiqati bi tariqil kashfi. Sahih hadis ini menurut ahlul haqiqah, bukan ahlul hadis. Jelas ya? Bitorikil kashfi, dengan cara torikotul kasyaf, jalan membuka sesuatu yang tadinya tertutup. Yang tadinya tertutup ada dibuka sehingga kita bisa terlihat, ya, jadi mukasyafah. Kama asyara ilaihi ba'duhum min bahril kamil, sebagaimana memberi isyarat yang demikian itu ya di dalam bahar kamil. Aiqantu anna aban nabiyyi wa ummahu, aku meyakini bahwa ayahnya nabi dan ibunya ahyahumar rabbul karimul bari, telah menghidupkan keduanya Tuhan yang maha murah, ya, yang lagi maha mencipta. Hatta lahu syahida bisidqi risalatin, sehingga bagi Nabi Muhammad ada persaksian tentang kerasulannya. Ini penting nih Pak. Tadi saya mengatakan orang Bani Israel itu, wah, orang nggak punya mata. Bukan, yang nggak ada kelopak matanya, nggak ada bijinya, ditepok itu bisa melihat. Nggak seberapa. Orang dihidupkan, nggak seberapa. Anaknya Nuh suruh hidupin. Oke, itu al-mujizah bimansilati sidqi ala risalatin nabi. Mukjizat itu
kedudukannya sama dengan pengakuan dari Allah, nih nabi nih rasul, tuh punya mujizat. Buktinya apa? Dia mujizat, kalian semua nggak punya. Nah ini dikatakan hatta lahu syahida bisidqi risalatin. Ini syahidan aslinya begitu ya. Sehingga bagi Muhammad itu ada persaksian tentang kerasulannya. Apa bukti kerasulannya Nabi Muhammad? Ibu bapaknya dihidupin. Paham ya? Seperti halnya dihidupkannya putra Nabi Nuh oleh Isa alaihissalam. Saddiq fatilkal karamatul mukhtar. Benarkanlah. Artinya pendapat yang semacam itu benarkanlah, fatilka karamatul mukhtar. Yang demikian itu adalah kemuliaan yang terpilih. Hadzal hadisu wa man yaqulu bidhafihi. Hadis ini bagi orang yang mengatakan hadis ini dhaif, fa huwa dhaifu anil haqiqatil ari, maka sesungguhnya dia itu lemah dari sisi hakikat. Dia tidak seperti itu. Jadi beda pandangan antara ahlul hakikat dengan ahlul hadis.